Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja dan puji syukur adalah bagi dan milik Allah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengetengahkan sebuah bahasan masih tentang budak Angon atau Satrio Piningit. Dan di sini saya ingin mengisahkan tentang ketika budak Angon atau Satrio Piningit berperan sebagai seorang baru kelinting. Saya berharap bahwasanya di antara para sahabat sekalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya baru kelinting, yang merupakan sebuah kisah legenda yang hidup di negara kita ini tentang seseorang yang dihina-dinakan, diacuhkan, disepelekan, disisihkan dari lingkungan masyarakat, yang hidupnya, yang keadaan tubuhnya sangat memprihatinkan, didera oleh kelaparan, dan suatu ketika ada terjadi kenduri upacara besar di sebuah kampung yang pada masa itu masyarakatnya telah mendapatkan seekor ular yang sangat besar yang melilit gunung, lalu membunuhnya, lalu mengulitinya, lalu mengolahnya menjadi makanan yang enak. Akan tetapi ketika sang baru kelinting yang keadaannya sangat memprihatinkan, tubuhnya kurus, dan sangat kelihatan kalau sosok ini adalah sosok yang sedang kelaparan, meminta bagian sekedar untuk mengisi perutnya, masyarakat menolaknya bahkan menghina-dinakannya. Lalu terjadilah sesuatu setelah kejadian itu. Mudah-mudahan setelah saya ceritakan, sahabat sekalian menjadi semakin teringat kembali dengan kisah itu. Kaitannya dengan budak Angon atau Satrio Piningit dan kaitannya dengan bahasan-bahasan yang pernah saya sampaikan sebelumnya dalam kisah ini adalah tentang masa peperangan, tentang musibah-musibah yang akan kita hadapi di tanah kita ini, di seluruh dunia, utamanya di Indonesia dan terkhususnya adalah di Pulau Jawa. Budak Angon atau Satrio Piningit selama kurun hidupnya seluruhnya seperti menjadi sebuah rangkuman dari seluruh sejarah yang terjadi di dunia. Sejarah-sejarah besar dan sejarah-sejarah yang sangat terkenal. Dari mulai para nabi, sehingga para raja, sehingga legenda-legenda masyarakat. Seluruhnya dialami dan seluruhnya dijalani oleh sang budak Angon atau Satrio Piningit. Khusus tentang bagian baru kelinting ini dan hubungannya dengan peperangan di masa beliau, yaitu Perang Goib, yang tidak mengadu bala menungsa, tetapi mengadu bala-bala dari alam goib. Berkaitan dengan baru kelinting, kisah yang saya sebutkan tadi adalah bahwa sosok beliau budak Angon atau Satrio Piningit ini tidak menuntut tentang bagaimana perlakuan masyarakat terhadap beliau, tidak ada hubungannya dengan kepentingan beliau sebagai seorang pribadi, akan tetapi berkaitan dengan keadilan dari masa ke masa dan berhubungan dengan orang-orang lain yang telah diperlakukan secara tidak adil.
terutamanya adalah orang-orang yang tertindas, yang memiliki hak dan mempertahankan haknya untuk hidup secara baik, untuk hidup secara wajar, akan tetapi hak tersebut dirampas dengan cara yang semena-mena. Disinilah lakon Baru Kelinting akan didirikan. Dan mohon maaf apabila saya harus mengatakan ini. Celakanya, akhir dari kisah Baru Kelinting adalah bahwa masyarakat di desa tersebut kemudian ditimpakan sebuah bencana. Dikarenakan perbuatannya telah menyia-nyiakan sang Baru Kelinting yang saat itu teraniaya dikarenakan kelaparan, di mana sebenarnya itu hanyalah sebuah alasan, sebab beliau sendiri Baru Kelinting memang seorang pertapa dan tidak membutuhkan yang namanya makanan. Sosok Budak Angon atau Satrio Piningit pun dalam melakonkan seluruh kisahnya ketika kisah tersebut harus menjadikannya seseorang yang tegas, seseorang yang mengenyahkan rasa-rasa belas kasih demi untuk tegaknya sebuah keadilan. Beliau pun kemudian menimpakan hukuman-hukuman, dan itu akan terjadi di zaman kita ini. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, mohon maaf apabila saya harus mengatakan ini, celakanya apa yang terjadi di zaman kita ini berupa peperangan gaib tadi bukan melulu sesuatu yang ditampakkan pada kisah Baru Kelinting, yaitu banjir besar yang menenggelamkan seluruh masyarakat desa yang berkaitan di dalam kisah itu. Akan tetapi di sini akan melibatkan seluruh kekuatan alam. Air, api, angin, tanah, seluruhnya bergerak. Jadi akan terjadi yang namanya gempa-gempa besar. Magma, lava yang kemudian semuanya keluar dari dalam perut bumi. Matahari yang bersinar dengan sangat teriknya seakan-akan tidak memberikan ampun. Air yang tumpah dari langit dan dari laut. Angin yang menghempas dari segala penjuru adalah sebuah gambaran yang sangat mengerikan. Dan itu akan terjadi merata